warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amadadun. Hadirin Nabi Muslim dan juga ahli baca keluarga dan juga saudara pemirsa cukup dari orang dan saudara pemirsa di mana saja berada maupun yang ada di rumah yang sedang berikut bersama kita lain yang saya hormati dan yang saya muliakan. Yang pertama, mari kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pujian dan sanjungan atas segala kehebatan dan kemahakuasaan-Nya yang telah menciptakan langit dan bumi dan beserta isinya. Sembari selawat dan salam kepada manusia yang terbaik, yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang pantas dijadikan oleh Allah untuk disuri tauladani, mulai dari akidahnya, muamalatnya sampai pada duduk sana beliau, jalan beliau. Hadirin rahimakumullah, dan tidak memperpanjang mukadimah dan harap fokus kita semua, karena ini baru kali ini kita katakanlah dulu di forum kajian kita ini memahami kitab Wasithiyah, ya, tauhid Wasithiyah. Jadi kita perlu konsentrasi yang agak fokus begitu, karena ini kajian memang agak sulit karena mungkin belum pernah kita bedah begitu, dan juga yang mana hadirin rahimakumullah yang kurang mengerti nanti itu fotokopinya ada sama orang bapak kan sudah dibagi, dan juga bercita-cita membeli bukunya ini nanti kalau sudah hadir nanti, ya, itu bisa nanti boleh tempat ini sudah tempat ini. Jadi kita mulai aja langsung, ya Pak. Yang lalu kita masih dalam pembahasan tamsil, ya, pembahasan tamsil secara nakli dan akli sudah, ya, selesai, ya. Baru datang semalam masalah apa namanya sanion, ya, sanion, ya. Coba dibaca dulu halaman 138, halaman 138, buka di halaman 138. Bagi saudara yang ada di rumah yang memantau kami, lihat di halaman 138 Tauhid Wasithiyah. Sudah 138 yang bagian keempat. Bagian yang keempat. Kita menyaksikan banyak hal pada makhluk yang sama dari segi nama. Ya, kita menyaksikan, ya, makhluk, ya, keadaan makhluk yang sama dari segi nama, yaitu makhluk. Ingat, makhluk apa? Makhluk adalah yang diciptakan. Yang menciptakan apa nama? Khalik. Lanjut. Tapi berbeda secara substansial. Ya. Manusia pun berbeda-beda pada sifat mereka. Terus. Orang yang ini penglihatannya kuat, sedangkan yang itu lemah. Ya. Salah satu contohnya perbedaan itu, katakan dulu dari segi penglihatan, orang yang A pandangannya tajam,
yang B pendengarannya lemah, rabun, katakanlah begitu ya. Terus ini pendengarannya kuat, ya, sedangkan yang itu lemah. ya, begitu juga kita buat contoh yang berikutnya. Si A pendengarannya tajam, sedangkan si B pendengarannya kurang. Bisa dikatakan tuli atau kokak badak ya. Terus ini berbadan kuat, sedangkan yang itu berbadan lemah. ya, terus Ini laki-laki, itu wanita. Begitulah. ya, Terdapat banyak perbedaan antara makhluk, padahal ia satu jenis. bayangkan. Lalu, Terus bagaimana antara makhluk-makhluk yang sejenisnya berbeda dan beragam? Tentu perbedaannya akan jelas lebih jauh. ya, sedangkan makhluk yang satu jenis manusia tak pernah sama. Badannya yang kuat, ada badannya yang lemah. Tak mau seru sama-sama kuat, tak mau. Pasti ada beda. Baik pendengaran maupun penglihatan. Begitulah dengan jumlah jenis yang banyak lagi. Jadi tidak sama ya. Itu yang sama-sama makhluk. Ya, terus. Dari sini maka tidak mungkin seseorang berkata, aku memiliki tangan seperti tangan unta, atau seperti tangan semut kecil, atau seperti tangan kucing. Ya, udah. Dari penampilan yang di atas, sedangkan yang satu jenis kata manusia atau insan, terjadi perbedaan yang sangat signifikan. Konon lagi yang sama-sama makhluk yang lain jenisnya, sudah sungguh jauh perbedaan. Tangan manusia dengan tangan unta, tangan manusia dengan tangan semut, tangan manusia dengan kaki ayam. Padahal sama-sama makhluk. Jangankan sama-sama lain jenis, sedangkan satu jenis saja pun sungguh jauh berbeda. Lanjut. Ada manusia, unta, semut, dan kucing. Masing-masing memiliki tangan yang berbeda-beda. Ya. Padahal namanya satu, yaitu tangan. Itu tangan. Di sini kami katakan, jika perbedaan bentuk suatu anggota badan antara makhluk, meskipun dengan nama yang satu adalah mungkin, maka perbedaan antara kholik dengan makhluk tidak sekedar mungkin, akan tetapi wajib. Ya. Sudah bisa dipahami kisahnya? Bisa sudah di kemana kisah cerita ini dibawa? Sudah lama? Hadirin rahimakumullah. Sudah bisa ceritanya dibawa? Sudah bisa. Sedangkan ya tadi satu jenis manusia, terjadi tidak perbedaan? Terjadi. Tidak ada yang sama. Udah sama-sama makhluk tapi lain jenis. Yang satu makhluk manusia, yang satu unta, yang satu lagi kucing, yang satu lagi semut. Sungguh sangat jauh berbeda lagi. Walaupun ya selimannya sama-sama tangan. Tangan semut, tangan unta, tangan kucing, tangan manusia. Jadi sungguh jauh berbeda. Udah yang sama-sama bertangan. Jadi dengan istilah bahasa dipakai yaitu terhadap makhluk ya mungkin berbeda, begitulah bahasanya. Padahal saya sudah dieksperimen, padahal sungguh jauh berbeda, mungkin berbeda sekali. Tangan semut dengan tangan gajah, tangan gajah dengan tangan kucing mungkin berbeda. Mungkin, jadi bahasanya mungkin begitu. Kalau terhadap Allah, sedangkan tangan makhluk saja mungkin terjadi, apalagi dengan tangan Allah. Hukumnya wajib terjadi perbedaan itu. Wajib terjadi perbedaan.
antara makhluk dengan Khalik. Jadi ini hadirin yang keempat ini kan Keempat. Yang keempat, secara akal tak mungkin ada tamsil terhadap Allah, tak mungkin ada tamsil. Apa tamsil? Penyerupaan. Maka ini contoh secara akal menandaskan kepada kita tentang makna dari sebuah ayat, laisa kamis li syai'. Tidak ada satupun yang serupa dengan dia. Jadi hadirin, ternafilah terhadap Allah yaitu tafsir secara akal. Ini yang secara akal, persamaan antara makhluk dengan Khalik. Sudah dipahami ya dengan tafsir ini ya? Mudah sekali. Bagi yang sudah memahami tahrif, atau lagi ta'til, takhid dan tafsir, memahami tafsir itu sudah cukup mudah sekali. Kenapa? Ini cukup berangkai. Apabila sudah terjadi tahrif, sudah pasti terjadi apa? Ta'til. Kalau sudah terjadi ta'til, tentu ada peluang masuk itu takhid. Ya otomatis tafsir pun terjadi. Nah, jadi ini adalah empat sekawan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, udah hadirin baiknya, kita lanjutin. Nah, terus. Jadi kita memiliki 4 segi dalil akli. Semuanya menunjukkan bahwa Khalik tidak sama dengan makhluk dalam kondisi apapun. Udah ya, jadi kesimpulannya secara akal menolak adanya penamsilan terhadap Allah dengan kondisi apapun, ya, dengan kondisi apapun pasti terjadi, wajib terjadi perbedaan antara Allah dengan makhluk. Allah apa namanya? Khalik. Makhluk adalah baharu, yaitu ciptaan. Ada lagi. Bisa pula kita katakan ada dalil lain, yaitu dalil fitrah. Hal itu karena manusia dengan fitrahnya tanpa didikte mengetahui perbedaan antara Khalik dengan makhluk, dan kalau bukan karena adanya fitrah ini, niscaya dia tidak berdoa kepada Khalik. Udah. Begitu juga secara fitrah. Fitrah ini bisa kita terjemahkan ya, supaya mudah kita menerjemahkannya, naluri. Naluri itu sebuah fitrah yang tidak dihasilkan daripada sekolah, bukan dihasilkan dari sebuah mimpi atau laduni. Memang naluri kita, naluri hati. Kalau bahasa kampung, hati kocikku, gitu. Hati kocik ini datang bukan karena hasil pendidikan. Begitu. Ya. Bahwasanya naluri atau fitrah. Kalau fitrah ini pembawaan, begitu. Kalau diartikan di fitrah itu artinya pembawaan manusia, begitu. Jadi bagaimana secara fitrah, secara pembawaan, atau kita terjemah tadi secara naluri, akal kita tidak menerima, naluri kita tidak menerima bahwasanya Allah sama dengan makhluk. Akal kita atau hati, naluri kita, pembawaan jiwa kita ya menyatakan bahwa pasti berbeda Khalik dengan makhluk. Kalau tidak, ya kan, jiwa hati kita yaitu selalu berdoa dan bermohon kepada sang Khalik. Kalau andai kata sama, tentu kita akan berdoa kepada sesama makhluk. Tetapi naluri kita mencari yang pencipta, itu naluri bawaan dari jiwa kita. Bagaimana komunis, ya? Bagaimana komunis bisa mengingkari nalurinya, pembawaannya dengan adanya Tuhan? Komunis sama ateis sama kan? Sama. Kenapa bisa orang itu menolak adanya sang Khalik? Artinya apa? Menantang naluri, menantang fitrah.
diri mereka terhadap adanya yang menciptakan langit dan bumi. Ashabul Kahfi berapa tahun dalam gua? 309 tahun. Bagaimana dia mencikapinya itu? Apalah katanya kalau bahasa dia? Oh, memang ada manusia ini yang taat tidak saja dia tidak semua buta. Kalau nonton itu bicara buat Nabi Sid yang begitu terbangun apa namanya udah jadi tulang belulang apa keledainya, ya kan? Lalu Allah berfirman, sesungguhnya kau tertidur tersandar di pohon kayu ini selama 100 tahun. Itu sudah malalah situ. Tali tambatan apa itu situ. Karena itu habis belum 100 tahun pula. Coba bagaimana orang ateis mencikapi tentangnya ada Allah? Ya, artinya apa? Menantang naluri atau fitrah mereka ya. Lanjut. Jelas bahwa tamtsil atau pemisalan antara Allah dengan makhluk sama sekali tidak mungkin berdasarkan dalil nakli, akli, dan fitrah. Ingat ada berapa kali dalil? Nakli, akli, fitrah. Fitrah termasuk jadi dalil. Nakli Al-Qur'an, akal logika, fitrah pembawaan atau kejiwaan, ya, begitu. Nanti tadi lah dulu apa yang terjemahnya perlu cepat lagi fitrah ya. Terus, jika ada yang berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita hadis-hadis yang samar atau mutasaddiq, bagi kita apakah itu tamsil atau bukan? Kami meletakkannya di hadapan Anda, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudammuna fi ru'yatihi. Sesungguhnya kami akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat rembulan di malam purnama. Kalian tidak berdesak-desakan untuk dapat melihatnya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, kitab Muwaqi' as-Shalah. Itu kitab Muwaqi' as-Shalah. Jadi itu masalah melihat bulan, melihat Allah Taala nanti di akhirat. Coba dulu apa tadi ya ada sedikit ulang balik. Jika ada yang berkata, kalau ada yang berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita hadis-hadis yang samar, ya, atau mutasyabih, ya, bagi kita. Ya, ya ada andai kata jika ada gitu ya. Iya. Jika ada mengatakan kepada kita, Rasul pun ada juga di bahasanya yang mutasyabihat. Apa itu mutasyabihat? Hadis yang samar, yang kira-kira tidak perlu ditamsilkan. Kalau kunun tadi kedengarannya ternabi daripada tamsil, kan begitu. Anda kamu yang tak bisa dielakkan pasti juga terjadi tamsil. Begitu nanti ini, tapi kita paham dukun ke bawah ya. Ada di bawah ini juga. Iya. Kalau dengarannya Ahlussunnah wal Jamaah gimana? Menafikan tamsil. Ternyata, mari kita pahami dulu ada perkataan Rasul yang dia mutasyabih. Anak mengalami kepada tamsil. Tadi kalau kedengaran pembahasan di atas ternabi tamsil. Bisa dipahami? Ternyata ada dijumpai dalil yang bermakna tamsil yang tak bisa dielakkan. Padahal apabila ada sebuah hadis yang dia hendak perlu penamsilan, berarti itu ya secara teksnya itu apa namanya? Mutasyabih atau tasbih. Apa itu tasbih? Samar. Kalau sudah samar tentu akan dicari orang apa? Yang hakiki. Biar supaya bisa dipahami apa yang tujuan daripada tasbih ini. Ya.
Makanya orang mengatakan Tuhan bertangan itu tasbih. Samar itu. Jadi perlu apa? Perlu ditampilkan. Nah begitu. Jadi ahli sunnah wal jamaah memungkiri tamsil. Udah ternyata di hadis Rasul tasbih terjadi. Apa maksud tasbih? Sama. Perlu apa? Perlu ditafsirkan, perlu dijelaskan lagi. Kalau tidak, manusia akan tidak paham. Macam mana itu? Begitu gitu. Apa contohnya? Yang nampak kau, yang kau pasti tidak terjadi tamsil. Yaitu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan, tak perlu berdesa-desakan. Kita nanti akan melihat siapa? Tuhan. Seperti apa? Seperti rembulan. Disemukan Tuhan sama bulan. Iya. Jadi ada di sana penyerupaan Rasul Tuhan itu seperti rembulan. Kalau kadang-kadang tanpa tafsir. Bagaimana itu? Hadis riwayat siapa tadi? Hadis Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Coba ulang terjemahan hadis tadi. Sesungguhnya kami akan melihat Rob kalian. Sesungguhnya kami akan melihat Rob kalian. Sesungguhnya kamu akan melihat Rob kalian. Ya. Sebagaimana kalian melihat rembulan di malam purnama. Sebagaimana itu kan seperti sebagaimana kamu melihat apa? Bulan ketika purnama. Jelas tidak bulan di bulan purnama. Jelas. Dah lanjut. Kalian tidak berdesak-desakan untuk dapat melihatnya. Mana boleh kita berdesak-desak malam menengok bulan. Semua masing-masing dari rumahnya bisa buka jendela nampak ombak dia tinggi di atas. Udah, lanjut. Nabi bersabda, "Kama, bagaimana?" Kama, bagaimana? Atau sebagaimana. Di sana Rasul memakai taib, memakai apa lagi? Tamsil. Lanjut. Dan kaf berfungsi untuk menyerupakan. Kan ada kaf di dalam hadis tadi. Coba baca hadis ini pelan-pelan. Innakum satarau rabbakum kama tarawnal qamar. Napa kama? Nah para bapak coba garis itu di kitab bapak itu kama. Kapnya itu kama. Innakum satarau rabbakum kama tarau. Kama. Nampak kama itu kap itu. Kap yang ada di hadis itu artinya seperti atau seumpama kapnya itu. Macam laisa kamitslihi. Dikanya itu kamitslihi laisa kamitslihi. Kanya itu. Ka itu artinya makna seperti atau sebagai mana. Sebagaimana seumpama. Itu bukan dibuat lagi. Sebagaimana seumpama. Kalau ini hanya kamu saja. Nah, jadi kamu nanti akan melihat Tuhan kamu kama tarau, sebagaimana kamu melihat rembulan ketika terjadi purnama. Nah, udah, Dan kaf berfungsi untuk menyerupakan. Dan yang bersabda ini adalah Rasulullah. Ya, yang bersabda itu siapa? Rasulullah. Membuat semacam kaifah. Makna kaf itu kaifah, perumpamaan atau tamsil ya. Tamsil. Dan dalam prinsip kami adalah beriman kepada sabdanya sebagaimana kami beriman kepada firman Allah. Nah, kalau prinsip kita beriman kepada Al-Quran, beriman kepada sabda Rasulullah, beriman kepada sabda Rasulullah sebagaimana beriman kepada Al-Quran Al-Karim. Terus apa jawabmu tentang hadis ini? Apa jawabmu tentang hadis ini? Kalau adalah begitu meneror kita, itu pasti banget ya, kita pasti kena teror dari hadis ini.
Kalau kunun kabarnya apa? Ternabi tamsil. Sementara hadis Rasul sendiri secara teks memakai tamsil langsung terhadap Allah pula itu. Mana hadisnya? Itu satara rabbakum kama tarawunal qamar kan? Ya, Sebagaimana tarawunal qamar. Iya, tarawunal qamar sebagaimana seperti apa kamu melihat apa bulan. Bagaimana? Apa jawab itu? Apa jawab Bang Herman? Kalau kunun kabarnya apa akidah Ahlussunnah wal Jamaah ternabi tamsil. Sekarang kami pojokkan antum. Apa jawaban antum? Ada hadis Rasul. Hadis tasbih. Hadis tasbih apa? Hadis yang sama. Kenapa menggunakan hadis yang sama? Perlu penafsiran antum. Kenapa? Langsung Rasul mengatakan bahwasanya Allah itu laksana bulan purnama. Tak sama bila itu. Berarti bulan itu nampak macam Tuhan macam bulan purnama. Alhasil hadis Rasul sendiri membuat tamsil. Kalau kunun kabarnya ternabi tamsil. Macam mana dapat jawaban itu? Nah, ini jawaban akan kemana? Gimana? Lanjut. Kami katakan, kami menjawab tentang hadis ini dan hadis lain yang semacamnya dengan dua jawaban. Yang pertama global dan yang kedua terperinci. Ya, ada dua hadis support ya. Jadi jawabannya pun dua sekaligus. Ada jawaban secara global dan jawaban yang kedua nanti terperinci, detail. Secara global ada, secara detail nanti ada. Lanjut. Yang pertama ini harus perlu secara global. Tidak mungkin terjadi pertentangan antara firman Allah dengan sabda Rasulullah yang sahih darinya. Ya, itu garis bawahi. Itu tak mungkin terjadi pertentangan. Karena hadisnya sahih. Lanjut. Karena keduanya adalah kebenaran dan kebenaran tidak mungkin bertentangan. Ya, padahal keduanya kebenaran. Hadis benar, Al-Quran juga benar dan tak mungkin kebenaran terjadi pertentangan. Lanjut. Keduanya adalah bersumber dari Allah Ya. dan apa yang berasal dari Allah tidak akan pernah bertentangan. Ya, lanjut. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 82. Surah An-Nisa surah 4 ayat 82. Surah 4 surah An-Nisa ayat 82. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi Walau kana min 'indi ghairillahi wa ma kana min ghairi 'indillahi tawajjadu fihi ikhtilafan katsiran. Yang artinya kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Ya, kalau andai kata Al-Quran itu turun dari makhluk, tentu terjadilah perdebatan atau perkelahian. Untunglah Quran itu turun dari Khalik, ya kan? Untunglah Al-Quran itu turun dari Khalik, yaitu Allah. Kalau sampai Quran itu turun dari makhluk juga, makanya jangan pala bapak mengadakan penelitian apa itu kitab Weda, apa namanya kitab Wedanya, apa namanya kitab yang bukan kata kalau dulu kitab Mahabharata ini mana itu anpangan itu kalau itu kitab cetakan manusia terjadi tidak itu perdebatan di antara mereka terjadi, sedangkan dari Allah langsung Al-Quran juga terjadi manusia perdebatan, perselisihan. Jadi mengatakan bahwa tak akan mungkin terjadi perbedaan antara Al-Quran dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun itu ucapan dari Rasul, sama artinya maknanya dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu garis bawahi memang.
Itu hadis sahih, ya tak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Begitu maksudnya itu. Maka diangkatnya dalil surah An-Nisa ayat 82. Terus. Jika terjadi yang menurut dugaan Anda bertentangan, maka ketahuilah bahwa hal itu bukan dari segi dalil, akan tetapi dari segi pemahaman Anda sendiri. Sudah. Kalau andai katalah antum bilang bertentangan, ini hadisnya bertentangan sama Al-Quran ini. Padahal mengatakan hadis itu adalah dari maknanya juga dari Allah. Kenyataannya bertentangan ini. Sebenarnya bukan dalil yang bertentangan. Apa Pak? Sebenarnya bukan dalil yang bertentangan. Apa yang terjadi? Kita bodoh atau bobal. Kita bobal. Atau punya penyakit hati. Ada penyakit hati di hati kita. Makanya makna itu kita paling kita elakkan, kita bukan. Ya. Tidak ada dalil yang bertentangan. Jadi kita ini nombobal, ya kan? Kita salahkan dalil. Lanjut. Jika terjadi menurut dugaan Anda pertentangan antara dalil Al-Quran dan As-Sunnah, maka bisa disebabkan oleh kurangnya ilmu atau minimnya pemahaman, atau karena kelalaian dalam mengkaji dan menelaah. Seandainya kamu mengkaji dan merenungkan, niscaya pertentangan yang kamu duga tersebut tidak berdasar. Iya. Jadi gara-gara kita apa? Sedikit membaca kitab, malas mentelaah, minim pengetahuan. Kalau minim pengetahuan, tentu kita manusia babalah. Jadi kita jumpa begitu sedikit, terjadi perbedaan kan? Begitu. Karena orang tak ikhlas, kita hendak mengikuti pemahaman ini. Saya pernah berjumpa dengan seseorang. Yang seseorang itu bukan orang awam, bahkan dia guru. Ketika anak dia membantah berpakaian di atas kaki, dan jagoan pula, oke, kita taruhlah dulu. Begitu pula, kita taruh dulu. Kenapa begitu kan? Oke lah, kata kotor, kita taruhlah dulu. Oke, begitu. Jadi ditaruhnya lah dulu. Oke, bahwasanya memakai pakaian di atas kaki. Udah. Tapi macam pula katanya nampakku doang Arab timam orang Arab tu kita pakai jubah tu mendurus lagi jubahnya kata anak kecil. Jadi kalau dah sampai dia mengambil contoh sama Imam Nabi Arab punya sebagai contoh, sebenarnya dia sudah tidak sejalan dengan kita dan dia tidak ikhlas menerima dalil tentang masalah berpakaian di atas kaki. Jadi kalau katanya dalil, juga pula, padahal ada dalil berbagai kenapa lah saya sekali terlihat juga orang Arab dan imam itu memakai jubah yang di bawah mata kaki. Kan lain nadanya. Dia tidak memang membantah ikan ini saja, apa saja kan bisa membantah. Daripada itu yang itu hadis. Jadi begitu juga ini tadi. Orang tuan kan bertentangan hadisnya. Padahal dengan kita yang kurang mentelah kitab dan minim ilmu, kita bilang adalah bertentangan. Nah, begitu ya. Jadi hadirin, jangan salahkan lautan dalam. Jangan salahkan lautan dalam. Sebenarnya mata pancing antumnya yang bonangnya sejongkal. Nanti apabila aku memancing kita dapat, dapat dia kan dikat dulu untuk mobil ke bangga. Sebentar pancing antum, bikinlah dulu setinggi toka awak. Ini kalau lagi pancing kita nak berubah, tak mau. Jangan ukur lautan dengan sepanjang apa namanya bonang mato kayak antum. Aduh ya mak. Udah lanjut lagi.
Mungkin hal itu Ya, mungkin hal itu karena niat dan tujuan sudah tidak baik, di mana kamu tidak baik, di mana kamu hanya mengambil yang zohirnya, ya udah. bertentangan untuk mempertentangkan. Nah udah pas sertifikat. Memang dasar kamu punya penyakit ya bisa kan? Nah itu memang tidak dasar itu. Makanya ada tahu tidak ada akun yang bertentangan. Iya. Lanjut. Maka akibatnya Nah akibatnya apa akibatnya? taufik dari Allah menjauhimu. Oh ya mak naudzubillah. Akhirnya tutuplah pintu mata hati, tertutuplah daripada taufik, tertutuplah daripada hidayah. Padahal Nabi minta siang malam apa? Ya Allah berilah taufik dan hidayah kepada kami. Bagi dikasih Allah Taala ditolak. Pada tahun ini ciri-ciri taufik, yaitu Al-Quran dan hadis sudah memberikan kepada antum. Ada, jangan sempat taufik ditutup Allah itu. Nah, mana lebih tinggi taufik daripada hidayah? Itu nanti ada kajian itu ya. Makanya kita minta sekaligus taufik dan hidayah. Kalau dari susunan apa dulu kan? Taufik dan mari hadirin rahimakumullah, kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Jadi kalau hati yang sudah memang menimbulkan sebuah kebencian, maka taufik dan hidayah tumpah